Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, kita kembali bersama-sama menghadap Tuhan melalui ibadah rumah tangga yang walaupun masih diselenggarakan di rumah kita masing-masing secara terpisah. Untuk itu mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan menggunakan pujian tak terbatas. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama mohon pertolongan kepada-Nya dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kembali menyembah memuliakan nama-Mu. Kami berterima kasih atas penyertaan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Dan terkhusus hari ini Tuhan menyertai kami dari pagi sampai pada petang hari ini. Dan ya Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Namun sebelum Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan kelemahan kami. Supaya kami dilayakkan dan dibenarkan untuk datang kepadamu. Kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kepada kami agar firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan, kami boleh pahami teristimewa untuk kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jauhkan semua gangguan yang akan menghalangi ibadah kami, dan lalu pusatkan hati pikiran kami pada firman-Mu, dan bersabdalah Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama pada saat ini dari kitab Yeremia pasal 11 ayat 18 sampai 23. Kitab Yeremia pasal 11 ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Firman Tuhan.
nyawa Yeremia terancam di Anatot. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu Engkau, Tuhan, memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon itu dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkan dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang orang-orang Anatot yang ingin mencabut nyawaku dengan mengatakan, janganlah bernubuat demi nama Tuhan, supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan menghukum mereka, pemuda-pemuda mereka akan mati oleh pedang, anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan akan habis mati kelaparan. Tidak ada yang tinggal hidup di antara mereka, sebab aku akan mendatangkan malapetaka kepada orang-orang Anatot pada tahun hukuman mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang merenungkan firman Tuhan siang ataupun malam. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada ibadah ini, Tuhan adalah penolong yang adil. Tuhan adalah penolong yang adil. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seseorang atau sekelompok orang yang sedang berjalan salah, bila ada niat baik yang disampaikan oleh orang lain untuk mengingatkan kekilafan yang sedang dilakukan, tidak selamanya niat baik itu diterima dengan lapang dada. Tetapi sebaliknya malah sering orang yang ingin menyampaikan niat baik itu jadi sasaran amarah dan berusaha untuk mempersalahkan, bahkan untuk memukul atau membunuh. Seperti itulah yang dialami oleh Nabi Yeremia ketika Nabi Yeremia menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya yang ada di Yehuda. Nabi Yeremia diutus untuk menyadarkan umat Allah yang ada di Yehuda, tepatnya di Anatot. Anatot adalah salah satu kota yang merupakan bagian dari wilayah suku Benyamin yang diperuntukkan bagi orang Lewi. Itulah sebabnya kota Anatot dikenal sebagai atau dikenal dengan sebutan kota imam. Di daerah itulah Nabi Yeremia tinggal, sebab ia memang berasal dari keturunan imam. Kita bisa lihat dari Yeremia pasal 1 ayat 1. Di sanalah Yeremia diutus Tuhan untuk menyadarkan umat Allah agar mereka kembali kepada Tuhan dan tidak menyembah lagi kepada patung dan Baal. Tapi saya bandingkan dengan Yeremia pasal 11 ayat yang ke-13. Namun peringatan dari Tuhan melalui Nabi Yeremia
ditolak oleh penduduk kota Anatot dan bersepakat untuk membunuh Yeremia. Tetapi Tuhan membela hambanya Yeremia. Ketika Yeremia membongkar ketidaksetiaan dan dosa mereka kepada Allah, yang mana mereka mengeraskan hati dan tidak mau bertobat, Tuhan tidak membiarkan hambanya untuk dikuasai oleh orang-orang yang memberontak kepada Allah. Nabi Yeremia telah melaksanakan tugas mulia sesuai dengan kehendak Tuhan demi keselamatan umatnya. Bagi Yeremia, seluruh hidupnya ada dalam tangan Tuhan. Ketika ada niat jahat untuk membunuh dia, hal itu bukanlah hal yang harus ditakuti. Yeremia tidak gentar. Itu sebabnya ia menyebut dirinya seperti anak domba jantan yang dibawa untuk disembelih, yang tidak melawan, tidak menyangkal. Hal ini mengingatkan kita kepada peristiwa yang dialami oleh Yesus sebagai anak domba Paskah yang digiring ke tempat pembantaian untuk disembelih. Itulah sebabnya Rasul Paulus menyebut Yesus sebagai anak domba Paskah yang disembelih. Misalnya terdapat dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, ancaman yang muncul sebagai risiko dari pekerjaan Tuhan merupakan hal yang sudah biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hanya sayangnya ada sebagian orang yang tidak siap untuk menghadapinya dengan benar. Ada sebagian yang takut kehilangan rasa aman, rasa nyaman, dan lebih memilih untuk mengorbankan kebenaran. Namun tentu masih ada juga sebagian hamba-hamba Tuhan yang mempertahankan integritasnya sebagai hamba Allah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan yang setia. Karena itu belajar dari iman Nabi Yeremia dalam perikop ini mestinya memberikan inspirasi dan menguatkan iman setiap orang percaya bahwa kita tidak perlu takut dengan tantangan dan ancaman kehilangan rasa aman, bahkan kehilangan nyawa sekalipun. Kita dipanggil untuk bersaksi dan menyuarakan suara Tuhan, menyatakan kebenaran dan keadilan di mana Tuhan mengutus. Dan apapun pekerjaan kita, sebenarnya kita semua dipanggil untuk melakukan kehendak Tuhan, selalu menyuarakan suara Tuhan. Selanjutnya dalam ayat 20, 22 dan 23, di situ kita melihat Tuhan bertindak adil dalam segala perkara. Bahwa sekalipun Yeremia menghadapi tantangan dan ancaman jiwanya, namun ia meyakini bahwa Tuhan semesta alam, dialah yang akan menghakimi dengan adil. Dia yang mengetahui dan menguji batin dan hati setiap orang. Ayat 20. Keyakinan inilah yang mendorong Nabi Yeremia untuk tetap setia dan tegar dalam pekerjaannya sebagai hamba Allah. Sebagai Nabi, Yeremia menyuarakan suara Tuhan di tengah ancaman dan kaum sebangsanya sendiri, yaitu orang-orang Anatot. Nabi Yeremia meyakini bahwa Tuhan sendirilah yang akan bertindak dalam keadilannya dan menghukum orang-orang yang berniat jahat pada waktunya, termasuk kepada orang Anatot yang berusaha untuk melawan kehendak Tuhan. Sungguh dan amat mengerikan ancaman yang mengancam kehidupan mereka bila melawan Tuhan
Sebab anak-anaknya laki-laki dan perempuan akan dilenyapkan. Karena itu orang percaya tidak boleh berhenti untuk berbuat baik. Sekalipun ada penolakan, bahkan termasuk pada waktu ada ancaman. Tuhan Yesus sendiri ditolak saat datang ke dunia ini menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini melalui rupa-rupa mujizat yang ia lakukan. Ia menyembuhkan banyak penyakit dan bahkan membangkitkan orang mati. Ini semua dimaksudkan untuk membuktikan bahwa ia adalah juru selamat dunia. Dan puncak penolakannya itu pada salib. Ia dihukum gantung, tetapi pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Ia mengalahkan dan menaklukkan kematian. Itu sebabnya Yesus mengajarkan bahwa janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa untuk membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Matius 10 ayat yang ke-28. Artinya orang percaya harus lebih takut dan lebih setia kepada Allah dalam menghadapi rupa-rupa persoalan hidup. Kita dipanggil untuk tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan dan perbuatan yang baik. Penolakan terhadap pekerjaan yang baik akan selalu ada di sekitar kita. Namun tetaplah kerjakan pekerjaan baik. Tersimeo untuk memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Tetap juga kita selalu mengingatkan anak-anak Tuhan agar tetap setia kepada Tuhan demi keselamatan kita bersama. Sebab pada akhirnya bahwa semua orang akan memberikan pertanggungjawaban iman kepada Tuhan. Karena itu melalui renungan kita saat ini, kita diingatkan supaya kita hati-hati atas penyembahan berhala, yang mana penyembahan berhala bukan hanya pada zaman Nabi Yeremia. Mereka menyembah kepada patung buatan tangan manusia dan menyembah kepada Baal. Tetapi pada saat ini juga penyembahan pada dunia modern ada di sekitar kita, seperti memberhalakan buatan tangan manusia. Dan yang paling konkret sekarang adalah misalnya apa yang paling digandrungi dan digemari oleh manusia saat ini. Semua orang punya HP. HP pada dirinya baik atau ia netral. Kalau dimanfaatkan dengan baik akan mendatangkan kebaikan. Tetapi kalau tidak dimanfaatkan secara bertanggung jawab itu bisa mencelakakan. Dan HP ini punya daya tarik yang luar biasa. Berapa kali tiap hari kita membuka HP? Bandingkan berapa kali kita berhubungan dengan Tuhan satu hari. Saya kira hampir setiap saat, setiap waktu kita selalu ingin untuk membuka HP. Sementara kita mungkin lupa berdoa. Selain itu, kita memberhalakan diri sendiri. Yang paling kita utamakan dan perhatikan adalah memperhatikan diri sendiri. Memberhalakan diri sendiri. Dan lalu melupakan Tuhan. Bapak Ibu ingat bahwa penyembahan berhala sungguh menjadi kejijikan bagi Tuhan. Kekejian bagi Allah. Karena itu ingat
supaya kita berhati-hati. Tetapi kita dipanggil untuk selalu melakukan perbuatan baik dalam kehidupan kita dan tersemewa untuk menyuarakan keadilan dan kebenaran. Semoga terpujilah Yesus Kristus. Amin. Jemaat, kita masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara, kembali dalam kehidupan sehari-hari, yakinlah bahwa Tuhan adalah penolong yang adil dalam kehidupan kita, yang akan selalu menyertai dalam menghadapi semua tantangan hidup. Kita kembali memuji Tuhan sambil membawa persembahan syukur kita sebagai ungkapan buah-buah iman kita atas keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan dalam Yesus Kristus. Kita memuji Tuhan dengan menggunakan nyanyian pujian berkat kemurahan-Mu. Bapak Ibu, kita masuk dalam doa sapa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami pada saat ini. Kami boleh bersama-sama memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Dan biarlah puji-pujian kami berkenan kepadamu, menjadi keagungan dan kebesaran nama-Mu. Sebab hanya Engkaulah yang layak dipuji, diagungkan segala bangsa dan bahasa. Terima kasih atas firman-Mu yang kami dengarkan saat ini. Engkau meteraikan dalam hati kami masing-masing. Dan kami selalu menyadari bahwa Allah bertindak adil dalam hidup ini. Allah melindungi setiap anak-anaknya, setiap hamba-Nya. Sehingga dalam menghadapi rupa-rupa tantangan persoalan seperti yang dialami oleh Nabi Yeremia, Allah sungguh-sungguh menyatakan kuasa, kasih, dan pertolongannya di dalam mengemban tanggung jawab mulia. Begitupun kami sebagai umat-Mu pada masa kini, kiranya Allah pun senantiasa menopang dan menolong kami. Jadi dalam menyampaikan Injil keselamatan daripada-Mu boleh disampaikan kepada dunia agar dunia percaya bahwa kamilah utusan dan duta-duta Kristus. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua umat-Mu yang kami layani di Jemaat Tello. Semua anggota jemaat yang sedang mengikuti ibadah rumah tangga ini, baik sebagai bapa, sebagai ibu, pemuda-pemudi, orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Peliharakan kami dalam tugas tanggung jawab dan pekerjaan kami masing-masing. Dalam kehidupan keseharian kami, Allah kiranya senantiasa menolong dan menyertai. Berkati usaha dan pekerjaan setiap anak-anak-Mu, agar boleh membawa rezeki dalam kehidupan keluarga umat-Mu.
Bapa di sorga, Tuhan pun menjawab doa dan harapan setiap anak-anak-Mu yang sedang bergumul oleh rupa-rupa persoalan hidup. Kami berdoa untuk orang tua kami, Bapak Ade Bonggolotong yang masih dirawat di Mamasa. Begitu juga orang tua kami, Bapak Sesasapan yang sedang dirawat di rumah di Dapil 5. Atau mungkin masih ada anggota jemaat yang lain yang sedang sakit, baik di rumah-rumah mereka maupun di rumah sakit. Pengasihan kemurahan Tuhan kiranya berlaku atas mereka. Bapa, lewat ibadah kami pada saat ini, umat-Mu telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan di dalam Yesus. Terima dan kuduskanlah persembahan kami. Berkati ya Tuhan agar boleh menjadi alat untuk mendukung tugas-tugas pelayanan gereja-Mu yang masih ada pada kami masing-masing. Tuhan pun berkenan memberkati, sehingga berkat-berkat Allah selalu cukup dalam kehidupan keluarga kami, melalui usaha dan pekerjaan kami setiap hari. Bapa, seluruh hidup dan kehidupan jemaat-Mu kami selalu pertaruhkan hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Ini doa ungkapan syukur dan permohonan kami Bapa. Kami sampaikan doa ini melalui anak Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita mengakhiri ibadah ini. Saya mengundang untuk berdiri. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan mengutus kita di dalam dunia. Karena itu pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita untuk selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita. Atas perhatian kita semua, kami mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat sore.